Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa al-maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa al-maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbal Khaliman liman a'udhu bihi siwaka 'inda hulul hadisi al-'alamin. Ya Rabbi bil Mustafa al-maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. أقر في قولنا منه ولا نعدي. يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا يا واسع الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين عرب الغمين عجمي. يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع صبرا متى تدعوه الأهوال يا النازمي. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا أهل التريم وما حواليها، ثم إلى روشي مهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا آل أبي علوي عباد الله الصالحين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، خصوصا sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Ya Allah, menawi. وأصولهم وفروعهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya cintai para hadirin beserta Majelis Ta'lim Masjid Al-Amin, wabil khusus DKM Masjid Bapak Ustadz Haji Syamsuar beserta keluarga besarnya dan para pendukungnya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim pada beliau-beliau. Remaja, anak-anakku, adik-adikku ikramin yang saya banggakan, mari kita lanjutkan kembali bacaan kita pada minggu yang lalu, halaman 8 ya. Benar ya? Baris ketiga. Belum habis makolahnya ya, terakhir ya. Halaman 8, 3 baris dari atas. Begitu ya bacaannya. Hah? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa rawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah meriwayatkan Imam Ibnu Majah bahwa sesungguhnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghanahu atau ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya raghimatan wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu apa tuh baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Ya Allah, jatuh mic-nya, maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu. Kata Rasulullah dalam sabdanya, siapa orang yang niatnya karena akhirat, karena kepentingan akhirat niatnya, maka Allah kumpulkan, Allah himpun apa yang terpecah belah dari dia, dikumpulin. Kalau niatnya akhirat, pasti Allah bantu segala hal yang tercerai-berai dikumpulkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan dia di dalam hatinya. Wa atathu dunya raghimatan,
dan Allah menjadikan dunia mengikuti dia dengan mengibah-ibah, dengan menghinakan diri. Dunia nanti datang sama dia memelas-melas, mengibah-ibah, menghinakan diri. Ayo dong, tolong dong, ajak saya mau ikut. Ngambek dunia, mering, mau ikut mulu. Padahal kita udah sikut, sonoan lu, ikut lagi, nggak mau, pokoknya ikut. Kira-kira begitu. Paham nggak? Dunia begitu tuh. Kalau kita niatnya karena akhirat, nanti dunia menghinakan diri kita. Mau ngerembengin aja kita udah gerah, udah kita masih ikut. Sonoan lu, ngintilin aja, nggak mau, ngikut aja pokoknya dunia. Itu rogimatan maksudnya. Menghinakan diri, melas-melas, ngemis. Ikut dong, ajak dong. Kata Dun, sama siapa? Sama orang yang niatnya karena akhirat. Wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrahu. Siapa orang yang kalau niatnya karena dunia, maka Allah pecah belahkan apa yang udah utuh, dihancurin sama Tuhan. Kalau tadi yang berserakan, yang pada berpisah dikumpulin, kalau niatnya akhirat. Tapi kalau niatnya dunia, terbalik, yang ada habis dihancur leburkan. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kemiskinan itu di depan mata dia. Artinya suatu keniscayaan, suatu kepastian bahwa dia pasti akan miskin, akan fakir. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak Allah berikan dari urusan dunia kecuali segitu-gitunya. Paham nggak segitu-gitunya? Ya udah, nggak bakal bisa kaya. Kalau niatnya karena segitu aja udah. Makanya saya pesan di mana aja, saya murid-murid banyak, saya bilang kalau ngomong yang benar. Kalau ngomong yang benar. Kenapa? Karena omongan jadi doa. Bang mau kemana? Mau nyari sesuap nasi, sesuap benar-benar dapatnya sesuap. Ngomongnya sembarang. Jadi doa. Pergi pagi, pulang malam, nggak dapat duit, utang mungkin banyak. Kenapa? Karena ditanya jawabnya nyari sesuap nasi. Bagaimana ngomongnya? Yang benar aja. Saya keluar rumah Ustaz mau menjemput rezeki saya yang banyak di luar. Menjemput, bukan nyari. Emang kagak hilang. Kalau nyari kesannya kita keluar, tetangga kita lagi celinyak-celinyak. Pak, lagi ngapain? Lagi nyari obeng. Hilang di mana? Di dalam rumah. Kok nyarinya di luar? Namanya hilang ya. Kalau hilang berarti, kalau nyari berarti rezeki kita hilang nggak? Enggak, udah ada, cuman kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu rezeki kita. Besok aja kita nggak tahu rezeki kita kayak apa. Jangan-jangan kita udah nggak punya rezeki. Ya, tidur nggak bangun lah, berarti udah nggak ada rezeki itu. Hatta rezeki napas, oksigen udah nggak ada. Jadi siapa yang niatnya karena akhirat, nanti Allah berikan keistimewaan, Allah kumpulkan apa yang sudah tercerai-berai, dan Allah jadikan kaya hatinya, juga kaya fisiknya. Kenapa? Karena pada saat itu dunia ngintilin dia udah gerah. Dunia datang dengan mengemis, menghinakan dirinya. Kalau niatnya akhirat. Saya ingat pesan guru saya almarhum Nur Ali. Kata beliau, dalam istilah beliau,
Tanam padi, rumput ngikut. Coba perhatikan. Tanam padi, rumput ngikut. Tanam rumput, padi luput. Coba perhatikan kata-katanya. Ut semua tuh. Tanam padi, rumput ngikut. Tanam rumput, padi luput. Coba ulangin, bisa nggak? Coba. 1, 2, 3. Tanam rumput. Ya. Kan? Salah kan? Coba ulangin. Tanam padi, tanam rumput, padi luput. Apa artinya luput? Nggak ada. Apa artinya ngikut? Tumbuh sendiri. Coba perhatikan. Kalau kita tanam padi, ada nggak rumputnya? Ada. Coba kalau kita tanam rumput, ada padinya nggak? Nggak ada. Orang namanya rumput. Ini istilah luar biasa dari saya punya guru, Allah yarham. Artinya apa? Kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, akhirat luput. Paham nggak maksudnya? Ini yang kita baca nih. Kalau orang niatnya karena akhirat, udah dunia nggak usah bingung. Allah jamin. Apalagi dia nuntut ilmu agama, Allah jamin. Ya, tanam padi, rumput tanam rumput, padi luput. Ingat-ingat tuh. Kalau saya aja udah puluhan tahun masih ingat, guru saya ngomong dulu saya masih bocah banget. Saya ingat sampai sekarang. Karena berbekas. Saya minta juga malam ini yang saya omongin ingat terus sampai punya cucu, punya. Karena ini penting, ini prinsip. Kalau kita niatnya akhirat, dunia pasti ngikut. Kenapa? Karena dunia itu di bawah akhirat derajatnya. Dia mau kemana kalau nggak ngikutin? Tapi kalau dunia kita kejar, akhirat belum tentu ngikut. Kata akhirat, siapa elu? Gua ngikutin elu yang rendahan. Begitu bahasa. Paham ya? Alhamdulillah. Kalau dapat satu ilmu, ucapkan alhamdulillah. Wal maqalatu saminatu wal 'ishrun. Maqalah yang keberapa? 28. An Abi Bakrin Dallaf bin Jahdar. Ini bukan Abi Bakar As-Siddiq ya, namanya sama. Abi Bakar, ini poyokan. Bapaknya Bakar, berarti dia punya anak namanya Bakar. Abi Bakar Dallaf bin Jahdar, namanya Dallaf bin Jahdar. Jahdar orang tuanya. Ada lagi gerak namanya Shibli. Ash-Shibli, ini juga gelar. Ya. Ash-Shibli lebih dikenal dengan Ash-Shibli. Nama aslinya Dallaf bin Jahdar. Ash-Shibli rahimahullahu taala. Namanya Abu Bakar, dikenal dengan Al-Imam Ash-Shibli. Ngetop nih Imam Shibli di kalangan ulama tasawuf. Ya, termasuk wali. Baghdadiyul maulidu wal mansya'u. Baghdadiyul maulidu wal mansya'u. Dia lahir dan besar di negeri Baghdad. Di mana tuh Baghdad? Irak. Sahibal Junaida wa man fi asrihi. Ash-Shibli ini berkawan dekat dengan Syekh Junaid Al-Junaid. Artinya beliau hidup di masa Imam Al-Junaid. Berkawan. Wa man fi asrihi, dan juga berkawan kepada siapa yang di masa
Syekh Al-Junaid. Malikiyul madhabu. Syekh Shibli ini dia memakai mazhab Maliki, mazhabnya dalam beribadah. Asya sab'an wa samanina sanatan. Beliau itu hidup berapa? Sab'an wa samanin, 87 tahun. Umurnya 87 tahun. Wa mata sanah arba'un wa salasina wa salasu mi'atin. Ya. Wa mata, beliau meninggal dunia, wafat pada tahun 334 Hijriah. Jadi beliau hidup dalam usia 87 tahun, meninggal dunia tahun 334 Hijriah. Berarti jauh setelah Rasulullah wafat. 300 tahun kurang lebih. Ya. Wa qabruhu bi Baghdad, dan kuburannya ada di dalam negeri Baghdad. Wa huwa min uzama'il arifin. Beliau ini termasuk tokoh-tokoh para wali-wali, tokoh-tokoh ulama-ulama yang ahli ma'rifat, pembesar. Uzama itu pembesar, tokoh yang terkenal. Qala. Nah, sekarang baru perkataan beliau. Tadi kan sifat-sifat beliau. Lahirnya di mana, mazhabnya apa, bergaulnya dengan siapa, nama koyokannya siapa, meninggalnya berapa umurnya, tahun berapa meninggal. Nah, inilah perkataan beliau. Artinya kita dijelaskan seperti itu supaya mengenal baik. Ya, siapa itu Al-Imam Asy-Syibli. Qala, beliau berkata fi munajatihi, di dalam munajatnya, ilahi, wahai Tuhanku, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri, ay ihtiyaji lil hasanat, wa da'fi ay ajzi an iktsaril ibadat, fa kaifa la tuhib. Apa tuh? Sayyidi bihasbi harfin nida'i, berarti kaifa la tuhib ya sayyidi, begitu. Antahabali ay tasmahali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni, ay azabi. Ini bahasa sangat tinggi sekali. Saya tidak terjemahkan per kata karena sulit. Jadi kurang lebih saya artikan bebas aja karena ini kata-katanya tinggi. Sangat puitis. Apa kata beliau? Wahai Tuhanku, aku ini suka sekali memberikan segala kebaikan-kebaikanku beserta kefakiranku dan kelemahanku dari mengerjakan segala perintah yang kau perintahkan dari ibadat-ibadatku. Ya, kata Imam Asy-Syibli, aku ini sangat cinta. Aku berikan segala kebaikanku beserta kefakiranku terhadap kebaikan-kebaikan. Artinya dia merasa kebaikannya masih sedikit. Wa dha'fi ay ajzi, atau dan juga kelemahanku dan kekuranganku dalam ibadat. Dia artinya fakir dalam hal kebaikan dan lemah dalam hal ibadah.
Dia akui kepada Tuhannya. Ini padahal yang ngomong wali nih. Yang ngomong wali, tapi dia masih mengaku kebaikannya sangat sedikit dan dia lemah dalam beribadah kepada Allah. Padahal kalau kita baca kitab-kitab seperti Nurul Absar, Tabaqatul Kubra, serem kalau lihat cerita-cerita wali-wali zaman dulu ibadahnya ngeri. Sekelas Imam Al-Junaid nih yang ada di sini, temannya beliau nih, itu beliau dagang di pasar. Setiap pagi mau buka dagangannya, dia sholat duha dulu. Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Imam Al-Junaid, saya baca, nggak kuat. Kita duha 8 rakaat aja selebar kampung tahu. Duhanya 300 rakaat. Wali-wali bukan kelas kita. Ini segini beliau masih bilang, ya Allah, kebaikan saya sangat sedikit. Saya lemah dalam beribadah kepadamu. Dia akuin itu. Maksudnya apa? Fa kaifa la tuhib ya sayyidi anta habali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya. Bagaimana mungkin engkau tidak mencintai aku dengan segala kelebihan yang engkau miliki, wahai Tuhanku. Engkau punya ampunan, engkau punya segala-galanya. Engkau maafkan segala dosa aku dan segala kesalahanku dengan segala yang engkau punya, kekayaan engkau segala macam. Fa inna sayyiati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Maka sesungguhnya kejahatan-kejahatanku yang aku lakukan tidak akan memberikan efek negatif kepada engkau. Dan segala kebaikan yang aku lakukan tidak akan memberikan efek positif kepada engkau, wahai Tuhanku. Enggak ngaruh. Saya mau jadi bajingan paling teknik, Tuhan tetap enggak ngaruh. Kali Tuhan jadi jelek, enggak. Kita mau jadi wali sewali-walinya, Tuhan jadi bagus, enggak juga, enggak ngaruh. Ini beliau udah paham betul. Sampai seperti itu. Saya serahkan dah kebaikan saya yang sedikit dan ibadah saya yang lemah, saya tukar, saya minta dengan ampunanmu yang maha luas dan kekayaanmu yang maha luas biasa. Begitu. Saya ini nggak ada apa-apanya di hadapan. Itu artinya begitu. Kelas kita baru sembahyang 8 rakaat. Wah, gua mah katanya kayak roman-romannya mah gua nih. Doa gua gobul ini. Ya Allah. Ya. Teruskan. Waqad ajazani ba'dul fudala'i an aqra'a ba'da salatil jum'ah sab'a marratin hazihil abiyatas salasata min bahril wafir. Ya, dan telah mengijazahkan kepadaku, kata Imam Syibli, sebagian para ahli fudala, ahli orang-orang yang punya keistimewaan yang luar biasa, guru-guru beliau telah mengijazahkan kepada beliau agar beliau membaca an aqra'a, supaya aku membaca ba'da salatil jum'ah, setiap selesai salat Jumat, sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Apa yang dibaca? Hazil abiyatas salasah, yaitu bait-bait yang 3 yang di bawah ini, yang diambil dari Mim Bahril Wafir, dari Bahr Wafir. Apa tuh yang diijazahkan Imam Syibli dari guru-gurunya supaya dibaca setiap habis sholat Jumat sebanyak 7 kali? 3 bait itu, ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli. Di situ apa? Taubatan apa zallati? Hah? Ada 2 versi nih. Kalau di sini zallati,
Fahabli zallati waghfir zunubi, yang biasa kita dengar taubatan ya. Fa innaka ghafiruz zambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa sabbitni 'alan nahjil qawimi. Ini 3 bait diijazahkan dari guru-gurunya Imam Syibli untuk dibaca setiap habis sholat Jumat 7 kali. Ilahi lastulil firdausi ahla, Tuhanku, aku bukanlah penghuni surga Firdaus. Lastu, bukan aku, lil firdausi ahla, bukan aku yang masuk ke dalam surga Firdaus. Aku nggak pantas bahasanya, bukan aku orangnya. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku nggak kuat masuk neraka Jahanam. Jadi bagaimana sih? Surga Firdaus bukan dia, tapi dia nggak kuat masuk neraka. Fahabli zallati waghfir zunubi, maka terimalah segala kesalahan-kesalahanku dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafiruz zambil azimi, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang besar. Wa amilni muamalatal karimi, dan pergaulilah aku, perlakukanlah aku dengan perlakuan orang-orang yang mulia. Wasabbitni 'alad nahjil qawimi, dan tetapkanlah aku di atas jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Ini diapalin. Besok Jumat besok habis sholat Jumat baca. Kalau bisa jadikan wirid. Masya Allah. Ini amalan Imam Asy-Syibli. Pada apal nggak? Ini yang dibilang syairnya Ibu Abu Nawas ya. Ilahi lastulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir zunubi, fa innaka ghafiruz zambil azimi. Wa amilni muamalatal karimi, wasabbitni 'alad nahjil qawimi. Ya sedikit, ntar nyontek di kitabnya Ustaz Fatwani. Ya, hikayatun, ada satu kisah cerita hikayat. Hikayat ini bagus buat kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Qudima Syibliyu ala bni Mujahid, fa'anaqahu ibnu Mujahid wa qabbala baina ainaihi, fasu'ila an zalika faqala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi wa qad aqbala Syibliya, faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qabbala baina ainahu faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadza bisyibli? Qala na'am, innahu lam yusalli fariidatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini wa yaqulu sallallahu alayka ya Muhammad. Fasa'altu Syibliya amma yaquluhu ba'da salati fadzakara mislahu. Ya, ini satu hikayat, ada satu kisah cerita bahwa satu saat Imam Syibli ya, yang tadi diijazahkan itu, ini kita lagi cerita tentang Imam Syibli. Dia mengunjungi satu ulama besar, ulama wali juga. Dia bersilaturahmi. Dulu biasa itu ulama saling mengunjungi. Dia mengunjungi, namanya Ibnu Mujahid. Nama ulamanya Ibnu Mujahid. Pada saat Syibli datang, qadama Syibli ala Ibnu Mujahid, fa'anaqahu, kemudian Ibnu Mujahid memeluk Syibli. Dia rangkul Syibli. Ya.
wa qabbala baina ainaihi. Kemudian Ibnu Mujahid mencium Syibli di bagian antara dua matanya. Mungkin di sini nih, di keningnya. Dicium antara dua mata, baina ainaihi. Ini kan dua mata, berarti tengah-tengahnya sini. Dicium, dirangkul, dicium tuh Imam Syibli oleh Imam Ibnu Mujahid. Fasuila an zalika. Kemudian ditanya kelakuan Ibnu Mujahid begitu kepada Imam Syibli. Kemudian beliau menjawab, kata Imam Mujahid ditanya, kenapa engkau memeluk Syibli dan mencium Imam Syibli? Kemudian Ibnu Mujahid menjawab, apa jawaban beliau? Faqala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Kata Imam Ibnu Mujahid. Wa qad aqbala Syibli. Kemudian dalam mimpi aku tiba-tiba Imam Syibli datang kepada Rasulullah. Dalam mimpi aku, kata Imam Ibnu Mujahid, aku melihat Rasulullah, kemudian aku lihat Syibli datang kepada Rasulullah. Faqaman Nabi, kemudian Rasulullah bangun ilaihi kepada Syibli wa qabbala baina ainaihi. Kemudian Rasulullah mencium Imam Syibli di antara dua matanya di sini. Tuh. Ya. Fakultu, kemudian aku bertanya dalam mimpi itu. Imam Ibnu Mujahid bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atab'alu hadza bi Syibli. Kenapa engkau memperlakukan Syibli seperti itu? Engkau cium Imam Syibli. Qala na'am, kata Rasulullah, iya benar. Kenapa? Innahu lam yusalli, kata Rasulullah, sesungguhnya Imam Syibli lam yusalli faridatan. Dia tidak salat fardu illa wa huwa yaqra'u khalfaha. Kecuali dia membaca setelah salat fardu itu, apa yang dia baca? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat itu. Jadi kata Rasulullah, kenapa aku mencium Syibli? Karena Syibli tidak pernah meninggalkan membaca dua ayat itu setiap kali dia selesai sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Imam Syibli setiap habis sholat fardu selalu membaca dua ayat itu. Makanya Rasulullah sayang kepada Imam Syibli dengan mencium dia. Laqad ja'akum, kita udah hafal semua, ada di dalam rawi-rawi. Kalau di Quran adanya di surat At-Taubah, dua ayat terakhir. Baca surah At-Taubah, dua ayat terakhir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu ayat. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini amalan waliullah. Sebaiknya kita baca ini minimal 3 kali habis salat wajib. Selain kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku
Baca juga laqad ja'akum, boleh pribadi, boleh berjamaah. Luar biasa manfaatnya. Kalau mau lihat manfaatnya ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau enggak saya silap. Itu banyak ada khasiat-khasiat siapa orang yang mengamalkan laqad ja'akum. Salah satunya Allah jamin rizkinya. Tuh. Yang kedua, Allah bebaskan dia dari bala bencana, segala macam hal-hal yang mendadak, yang sifatnya bala dan sifatnya wabah, termasuk di dalamnya corona. Jadi obat corona malam ini saya kasih. Baca laqad ja'akum rasulun, baca. Yakin enggak? Ngomongnya kayak lemes Ustadz. Memang dari tadi ini kopi belum diminum. Lemes bukan berarti enggak yakin, yakin. Baca laqad ja'akum. Salah satunya, banyak khasiatnya saya lupa, ada 11 apa ada berapa? Saya enggak hafal. Di antaranya itu yang saya ingat juga, baca laqad ja'akum ini dapat mencegah dari santet dan guna-guna. Waduh, seru nih. Seru. Orang yang kena santet, kena guna-guna, Bu, bacain laqad ja'akum, luntur seketika. Kalau enggak juga siramin air zam-zam. Kalau enggak juga bawa ke rumah saya. Jauhan, sebelum mampir rumah udah sadar. Ya, banyak Allah jamin. Kemudian Allah jamin juga dia punya rezekinya. Jadi kita nggak usah karena itunya udah bismillah aja amalin. Ini Quran surah At-Taubah 2 ayat terakhir. Karena ini diamalkan oleh Al-Imam Asy-Syibli. Lanjut. Oh, kata Rasulullah, iya aku menciumnya. Oh begitu, dia baca 2 ayat terakhir dalam surah At-Taubah, wa yaqulu, dan diakhiri dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Setelah baca dua ayat itu, kemudian dilanjutkan dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Fasa'altu Syibliya, kemudian nih Imam Ibnu Mujahid nanya ke Syibli, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya setelah sholat. Nanya, Syibli, Imam Syibli, emang kamu kalau habis sholat baca apaan? Kemudian fazakara mislahu, maka Imam Syibli menyebutkan persis seperti yang dibacakan oleh Rasulullah. Oh, saya kalau habis sholat, Imam Ibnu Mujahid, saya baca ini. Baca apa? Laqad ja'akum rasulun, terus sampai selesai. Saya baca di akhir sallallahu alaika ya Muhammad. Oh, benar sama. Berarti Imam Ibnu Mujahid cuma mau nyocokin mimpi dia benar nggak nih? Karena ini 2 orang wali. Begitu datang dia sambut Imam Syibli, dia peluk, dia cium. Gak mungkin seorang wali melakukan ini tanpa alasan, karena dia ternyata telah bermimpi melihat Rasulullah melakukan hal yang sama kepada Al-Imam Asy-Syibli. Ya, artinya kalau beliau melakukan itu, beliau sudah melakukan sunnah. Dalam mimpi beliau lihat Rasulullah melakukan, dia lakukan, berarti dapat sunnah. Yang kedua, dapat keberkahan. Bahwa ternyata Rasulullah itu sayang dengan Imam Asy-Syibli. Kita menyayangi siapa yang disayangi oleh Rasulullah, Masya Allah, kita akan disayangi juga oleh Rasulullah. Kita sayang kepada keturunan Rasulullah, para habaib, para ulama, pewaris Rasulullah, nanti Rasulullah juga sayang sama kita. Kita benci sama keturunan Rasulullah, Rasulullah benci juga sama kita. Jangan. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya, cucunya Rasulullah itu para habaib, ya, yang sekarang banyak beredar di tengah-tengah kita. Ada Al-Attas, ada As-Saggab, ada Al-Haddad, ada Al-Hadar,
ada Al-Idrus, itu banyak. Kita wajib hormati, ya. Kita hormati. Oh, dia nggak benar, Kiai, lakuannya biarin, itu urusan dia. Kita tetap kasih penghormatan kepada beliau. Kalau ada perlakuan-perlakuan beliau, itu tanggung jawab beliau masing-masing. Kita nggak boleh menjustifikasi perbuatan orang, ya. Zaman Rasulullah ada pemabuk namanya Nuaiman, tapi Rasulullah marah betul ketika sahabat menghardik dia. Jangan, itu orang memang tukang mabuk. Itu orang mungkin belum bertauhid, belum bersyahadat, tetapi di hatinya ada cinta, kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah. Jadi rasa cinta itu bisa mengalahkan segala-galanya. Ya. Kalau ada orang belum benar, belum ini, biarin aja. Ntar waktunya datang, insya Allah Allah kasih hidayah. Kita doain aja. Jangan dimarah-marahin, jangan diusir. Wah lu tukang mabok lo, sono pergi. Jangan. Ntar akhirnya dia nggak ke masjid lagi karena diusir. Kedengarannya udah azan isya, dan ini sudah selesai di makalah baru. Minggu besok aja jadi selesai di makalah At-Tasi'ah, ya, wal 'ishrun. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kembalikan lagi kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dua, ya. Setelah sholat Jumat baca ilahi lastul firdaus berapa?